sama dengan dirupiahin itu 10 miliar bro, 10 miliar rupiah. Jogging kali ini mestinya asik bro. Tuh Ziad udah di stroller tuh. Duduk aja. Yes, adore you all of the time. I like to I like to I like to love you every day. Thank you sir. Thank you. Mundur. Ternyata ada tiang rubuh guys. Ada tiang rubuh di belakang. Jadi tadi polisinya bilang muter katanya. Udah kita cari tempat lain ya. Jogging terganggu. Ada tiang rubuh. Ada dong. Lihat Amerika macet kayak gini bro. Gak tahu kenapa. Gak ada bedanya bro sama Jakarta. Jakarta menempati posisi ketiga dari daftar kota termacet di dunia. Tahu nggak? Itu traffic kan dari sana semua mau pergi ke sini. Nah karena orang-orang itu di Amerika udah pada beli rumah itu di daerah sana, itu daerah utara sana. Karena itu daerah sana itu lebih murah gitu. Nah kenapa yang jalanan sini ke sana itu nggak macet? Itu karena orang itu biasanya kerja di sebelah sana. Itu tuh daerah San Francisco, itu daerah mahal di sana, dan ini daerah ekonomis. Siapa suruh tinggal di Amerika? Tuh orang udah pada balik, putar balik. Ya udah, karena kita lari, let's go. Lihat tuh bro, ada tupai. Tupai bahaya gak sih bro? Tupainya lari. Okay. Chase his turn. Chase and Rigel, stop stopping yourself. Come on up here. You still wanna running? Yeah? You wanna run? Yeah? With Abi? Okay, let's go run again and then we gonna talk again later, okay? Nah bro, ini rata-rata model rumahnya di Amerika. Jogging terhambat. Ya udahlah, kita sekarang bahas perumahan di Amerika. Jadi orang Amerika itu rata-rata tinggalnya di apartemen bro. Jadi kayak di TV-TV itu jangan ketipu tuh ya. Buckingham Palace is a home, and in fact, it's the most expensive home on the planet. Bawah, atas. Terus ada kayak balkonnya gitu. Tipikalnya kayak gini bro. Ini apartemen semua. Nah, ini tipikal nih mungkin rumah yang ada di California ya. Cuma kalau di California itu di sini pada mahal-mahal semua bro. Ya, korban penipuan TV nih. Kirain orang Amerika tinggalnya di istana semua. Super mahal bro rumah. Yang rumah tuh bagian-bagian kayak di situ. Tuh, itu kan rumah tuh. Nah, itu rumah kira-kira harganya itu 600 sampai 700 dolar. 700.000 dolar, 600.000 sampai 700.000 dolar. Tipikal rumah kayak gitu. Itu rumah semahal itu bro. Itu tuh rumah orang biasa, itu rumah middle class. Makanya orang cari-cari ya apartemen kayak gitu. Nah itu namanya kondo. Nah kondo itu kayak ya apartemen juga, cuman kita yang punya atas sama bawahnya. Beda sama ini beda penduduk, ini beda keluarga yang atas sama yang bawah. Kalau kondo kayak gini, ini atasnya itu udah kayak rumah kita, bawahnya itu garasi gitu. Jadi kita punya kesempatan untuk tinggal di atas sama bawah. Jadi kita nggak keganggu sama tetangga kita. Oh ini beda nih. Ini kalau ada anak-anak ini di atas pada main, ini pada bunyi itu di bawah tuh. Bunyi. Jadi suka banyak yang komplain gitu. Waduh, banyak banget cerita kalau dia punya anak di atas, terus anaknya pada lompat-lompat.
Itu bisa orang laporin ke polisi. Serius. Jangan berisik-berisik gitu. Gitu bro. Ini tipikalnya nih kalau rumah-rumah kayak gini, apartemen kayak gini, ini kayak nyewanya tuh 2000 US sebulan. Itu udah semuanya, udah duit sampah, udah duit air biasanya. Nah kalau yang tipikal kayak gini, kondo gini tuh kira-kira Nyewa apartemen segitu harganya bisa 2 kali lipat di downtownnya San Francisco. iya bro, orang rumah kayak gitu, itu tuh harganya 700.000 US. Itu kalau misalnya kita kurskan sedolarnya itu 13.000 misalnya, itu tuh harganya 10 miliar bro. Itu rumah kayak gitu tuh 10 miliar. Itu rumah kira-kira 3 bedroom. Nah itu bakalan dicicil selama biasanya 30 tahun bro. Itu tergantung juga daripada kredit skor kita. Itu rumahnya udah berdempet juga bro. 1, 2, 3. Bayangin aja tiap hari harus naik tangga 3 tangga gitu kan, lumayan juga bro ya. Ada toko minimarket di sini sebelah kanan sini. Kita tinggal sebelah sana. Nah, bisa jalan aja. Udah malam nih. Di sini sekarang mau jam 6 ini udah gelap. Ini bro, ini model rumah yang harganya 700.000 atau 800.000 nih. Ini modelnya nih. Ini kalau mau beli nih sini. Ada yang jual rumah. Jadi ini model rumah kayak gini nih sama dengan dirupiahin itu 10 miliar bro, 10 miliar rupiah. Bayangin aja kalau 10 miliar itu kita beli rumah kayak di Cibubur gitu, udah dapat kayak kayak castle kali ya. Nah di sini rumah kayak gini bro. Oke besar ya, cuman nggak terlampau besar, nggak kayak di Amerika, di Indonesia juga gitu. Ini cicilan 30 tahun ini bro, 30 tahun. Jadi bro sekarang kalau umurnya 30, ya umur 60 lunas nih bro. Makanya orang Amerika kerjanya itu pada lama-lama gitu. Umur 60, 62 tuh masih kerja gitu. Yaitu dia, properti ini masalah nomor 1 di Amerika. Solusinya? I don't know. Ya beginilah bro. Every day. I'd like to love you